yang sehubungan dalam dunia mistis ataupun misteri itu kan hanya yang diciptakan seseorang juga yang sedemikian rupa itu akan timbul ya juga seperti itu. Akan mentransferkan energi besar buat si yang ditakutin Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, kali ini aku lagi bersama salah satu dalang kondang yang ada di Tanah Jawa Tengah. Beliau adalah siapa Kang? Ki Aditya Wahyu Saputra, Murid dari almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono yang OY itu. Yang pancin OY itu teman-teman. Jadi beliau Dan saya alumni Institut Seni Indonesia di Surakarta tahun 2021, jurusan Prodi Seni Pedalangan. Wah, Monggo silakan Mas Jangker. Jadi gini, kita dalam obrolan santai ini, Kang Adit. Jadi saya tuh pengen tanya tuh, kita kan masih banyak nih teman-teman kita yang masih takut dengan dunia misteri, dengan hal-hal goib berbau sosok hantu atau penampakan. Nah, untuk khususnya kita nih, untuk masyarakat Nusantara, Tanah Jawa, kalau dikaitkan dengan dunia perwayangan, tokoh-tokoh dan wayang, apakah juga mereka takut pada hal-hal seperti itu, hal goib, misteri yang kayak gitu tuh? Nah ini kalau kita bicara di dunia perwayangan, dunia misteri ini, itu kan wayang itu ada kaitannya juga dengan hikmah pada kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Nah untuk Kang Adit sendiri gimana tuh? Oke, sambil ngopi-ngopi. Sambil santai. Sambil santai. Yang begini ya Mas, seseorang antara individu satu dengan individu lain itu diwajibkan untuk mempunyai pendapat tersendiri. Siap. Jadi antara pendapat satu dengan yang lainnya ya saling menghormati lah Mas. Sebelumnya itu saya lambari dulu. Saya lambari dulu sebelumnya jika ada salah tentang penuturan kata tentang suatu pendapat bagi saya memohon maaf bagi pemirsa yang sebesar-besarnya. Mengenai mengapa sih tokoh orang Jawa, sosok orang Jawa kok kebanyakan takut dengan sesuatu Yang berbau mistis. maupun misteri. Iya. Gitu. Misalnya orang takut Genderuwo. orang takut sosok perwujudan pocong, Wewe gombel dan sebagainya. Nah, ada bahkan sampai pulangnya sakit, demam gitu kan? Kalau itu digagas secara nalar, secara logika, sesungguhnya itu hanya permainan imajinasi Yang terlalu berlebihan ya, Pak? yang terlalu berlebihan. Padahal sosok perwujudan itu pun sendiri. Nah ini ada wayang nih yang kita tadi nggak sempat perkenalkan nih teman-teman. Oh ya, tadi kan kita kepotong nih yang masalah rasa takut tadi yang muncul dari imajinasi kita yang berlebihan. Sebenarnya sosok yang sehubungan dalam dunia mistis ataupun misteri itu kan hanya yang diciptakan seseorang itu sendiri. Jika ada perkataan, ada yang mengatakan itu sebenarnya jin, itu juga ada benarnya karena sifat seseorang sendiri itu juga ada unsur jinnya. Ya, dalam diri kita sendiri kan ada jinnya. Ada jin duluan. Jadi apa yang di dalam gagasan seseorang tersebut yang selalu memikirkan perwujudan tersebut yang sedemikian rupa, itu akan timbul dengan sendirinya. Ya juga seperti itu. Akan mentransferkan energi besar buat si yang ditakutin itu tadi, sehingga muncul secara tiba-tiba. Nah itulah teman-teman mengapa Ki Jangker itu membuat channel itu jauh-jauh dari tanah Kalimantan ke tanah Jawa, bahkan barbar ke tempat-tempat yang dianggap angker, dianggap orang ditakuti masyarakat sekitar. Justru malah kita tuh untuk memberikan edukasi tuh, kalau kita khususnya orang-orang berjiwa kesatria tuh nggak boleh takut dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu teman-teman. Jadi rasa takut itu sebenarnya ada di akal pikiran kita tuh. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, hal yang dianggap
angker itu akan seperti terasa seperti di mall ya kan, rame, seru, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, di dapur aja bisa kesurupan. Ya, kan? bisa di rumah saja bisa tidak kesurupan. usah di tempat yang angker-angker. Nggak Jadi kita itu teman-teman harus sering-sering melatih diri kita, olah rasa, olah pikir ya kan. ya Nah, olah rasa, olah pikir. untuk selalu dalam kesadaran yang tinggi. Jangan sampai lupa, jangan sampai suwung, jangan sampai pikiran itu kosong. Jangan sampai pikiran kita selalu diisi hal-hal negatif, teman-teman. Salah satunya gosipin orang itu kan hal yang negatif juga, ya kan? Gosipin orang, dikit-dikit tetangga yang digosipin, dikit-dikit orang yang mau maju digosipin. Nah, nggak boleh teman-teman. Kan kok pancing, aura-aura negatif yang akan semakin kepancing, menguasai diri kita untuk selalu berbuat yang negatif, berpikir yang negatif, bertindak yang negatif. Nah, jadi mumpung kita bisa sharing sama-sama, kita alangkah baiknya kita lebih menonjolkan hal-hal yang positif. Ya. Seperti contoh, salah satu contoh yang saya sisipkan dalam perbincangan waktu ini, Mas. Iya, seperti dalam cerita kita ini, Salah satu contohnya, salah satu contohnya, orang Jawa sebenarnya bagi pendapat saya tidak usah takut dengan sesuatu yang sehubungan itu mistis, itu misteri. Maaf sebelumnya jika ada tutur kata saya yang salah. terlebih lagi orang Jawa yang beragama Islam, ya kan? Nah, itu kan juga mengajarkan untuk tidak takut kepada jin. Nah, kalau kita takut sama setan, gimana mau melindungi ceweknya, gimana mau melindungi istrinya ya kan? Nah, harus berani dong, diri satria harus berani. Padahal itu sendiri pun sudah ada aturan-aturan tersendiri. Di dunia sana itu juga tidak mau mencampuri urusan manusia nyata. Ya. Di kehidupan nyata tidak mau mencampuri. Sehubungan jika ada manusia ataupun seseorang yang mengetahui sosok tersebut, berarti manusia tersendiri secara tidak langsung dia memanggil sosok misterius, membuka gerbangnya itu untuk bisa berhubungan dan bisa mereka. berhubungan. Karena dengan salah satunya tadi dengan daya tarik energi yang negatif yang terbit dari diri kita tadi ya. Padahal leluhur yang terdahulu itu sudah mengajarkan bahwa masyarakat khususnya Jawa, bumi tanah Jawa ataupun orang Nusantara dengan makhluk supranatural yang bisa dikatakan goib dan itu sebagainya itu kan sebenarnya sudah bersahabat. Mengapa harus ditakuti? Dalam artian bersahabat seperti apa, Bang? Bersahabat, contohnya orang yang mengadakan sebuah ritual yang dipercaya itu akan berhubungan dengan makhluk supranatural seperti danyang tersendiri itu bukan jin loh. Danyang tersendiri itu pun salah satu cikal bakal jadi tokoh yang melebihi umur kita, tokoh yang sebelumnya ada dari kita yang menduduki sebuah wilayah itu danyang yang penunggu, tokoh penunggu, dan dia dipercayai semua masyarakat bahwa tokoh penunggu tersebut itu dapat memecahkan masalah, dapat membantu memecahkan masalah bagi para masyarakat yang sedang ada suatu peristiwa yang menjadi masalah besar. Misalkan contoh di suatu perdesaan, beberapa bulan, beberapa tahun yang sudah itu gagal panen. Nah, itu meminta restu kepada danyang sekitar tersebut. Tapi danyang itu sosoknya apakah berupa sosok manusia atau sukma atau gimana? Sukma ya, energi gitu ya. Dan itu yang bisa berkomunikasi pasti juga orang spesial
yang dipercaya di masyarakat kalangan tersebut, Mas. Iya, iya. Sehubungan orang Jawa terutama laki-laki tidak usah perlu takut dengan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, yang belum tentu itu bisa dinyatakan, karena yang melihat hanya seseorang ataupun beberapa orang. Iya, iya. Sementara di dunia umum itu tidak bisa dinyatakan, Karena tidak semua orang mampu melihat. Ya. Orang contohnya sudah ada di dalam cerita-cerita rakyat, di dalam cerita pewayangan. Kebanyakan orang yang tidak takut dengan suatu permasalahan, bahkan masalah besar di dunia nyata, pasti orang tersebut dengan latar belakang seorang kesatria. Jadi seorang kesatria dalam mendharmakannya, dia tidak takut dengan sebuah tantangan ataupun sebuah hal, bahkan mati pun tidak takut. Nah, terlebih lagi kepada makhluk-makhluk astral. Astral. Nah, karena sejatinya kita adalah manusia diciptakan yang paling sempurna, teman-teman. Jadi tidak selayaknya kita takut kepada mereka. Dan setan itu adalah musuh kita yang nyata. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan mereka, kita jangan takut, teman-teman. Justru kita yang menakut-nakutin mereka, ya Kang? Gitu ya. Betul. Oke teman-teman, kira-kira obrolan santai kita sudah sampai di sini dulu. Lain waktu dan kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi yang lebih seru lagi tentang seputaran dunia misteri dan motivasi-motivasi yang bisa kita ambil dari dunia pewayangan, khususnya di Nusantara ini, teman-teman. Oke teman-teman, salah hilap mohon dimaafkan. Saya Ki Jakra mohon undur diri, dan juga Aditya Wahyu Saputra undur diri. salam santun, salam rahayu, salam semangat, salam akal sehat.